football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Pelatih Valencia, Gennaro Gattuso, memberikan update terkait rumor yang beredar tentang kedua pemainnya, yakni Carlos Soler dan Jose Gaya. Dilansir Football Espada, Gattuso bersama dengan klub tengah berupaya untuk mempertahankan kedua pemain tersebut. Jadi dapat dipastikan, Gattuso tak ada niat untuk menjual Soler dan Gaya. Setelah beberapa bulan beredar kabar kurang mengenakan tentang hubungan antara penyanyi Shakira dan pemain Barcelona Gerard Piqué, akhirnya mereka mengumumkan berpisah. Dilansir AS, Piqué dan Shakira tengah terlibat pertarungan hukum untuk mengklaim hak asuh anak. Selain itu, mereka juga sedang berebut harta gono gini, berwujud sebuah pesawat jet pribadi senilai 20 juta dolar atau setara dengan 294 miliar rupiah. Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, mengisyaratkan bahwa Saúl Ñíguez dan Alvaro Morata akan bertahan di Madrid musim ini. Dilansir Football Espada, kendati muncul ada yang meminati kedua pemain, tetapi Diego Simeone tetap akan mempertahankan keduanya di Los Rojiblancos. Pelatih berpaspor Argentina itu terkesan dengan performa pramusim mereka dan berniat untuk mempertahankan Saúl dan Morata selama beberapa bulan ke depan. Usai Chelsea ditahan imbang Tottenham di kandang sendiri, Thomas Tuchel mengeluhkan kinerja wasit Anthony Taylor yang dikenal memang kerap berlaku tak adil pada Chelsea. Dilansir ESPN, Thomas Tuchel telah mengusulkan Anthony Taylor seharusnya tidak diizinkan untuk memimpin pertandingan Chelsea lagi. Setelah keputusan-keputusan yang diambil dalam laga tersebut sangat merugikan tim, termasuk melewatkan pelanggaran Bentancur dan Romero yang menarik rambut Cucurella. Melalui akun media sosial mereka, Real Betis telah mengumumkan tak akan melanjutkan kerjasama dengan bek asal Spanyol Marc Bartra. Dilansir Football Espada, Bartra akan segera bergabung dengan klub Turki Trabzonspor. Sang juara Liga Turki itu akan menebus Marc Bartra dengan dana sebesar 5 juta euro atau setara dengan 75 miliar rupiah. Ia akan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun di Turki. Setelah melakoni debut keduanya bersama Lyon, Alexander Lacazette membeberkan alasan mengapa ia mau kembali ke Lyon. Dilansir situs resmi Ligue 1, setelah menjalani 5 musim bersama Arsenal, Lyon kembali datang dengan tawaran yang tak bisa Lacazette tolak. Pihak Lyon bahkan menelpon agen Lacazette setiap minggu untuk meyakinkan sang pemain. Itulah yang membuat Lacazette menerima Lyon, karena Lyon masih mempercayainya meski mereka sudah berpisah lama. Setelah menelan kekalahan yang memalukan dari Brentford, manajer Manchester United Erik ten Hag memastikan bahwa skuadnya masih memerlukan beberapa pemain anyar. Dilansir AS, ten Hag mengatakan bahwa MU masih membutuhkan pemain baru di sektor tengah. Jelas kami membutuhkan pemain, tetapi saya tidak ingin memikirkannya saat ini. Para pemain bagus yang kami miliki seharusnya bisa tampil lebih baik. Sejauh ini, nama Adrien Rabiot jadi transfer paling mungkin terjadi dalam waktu dekat. Pelatih timnas Jerman Hansi Flick dikabarkan telah mengkritik Piala Dunia 2022 yang akan diadakan di Qatar akhir November nanti. Dilansir AS, Hansi Flick berkata bahwa Piala Dunia kali ini bukanlah turnamen untuk penggemar sepak bola karena ia merasa bahwa Piala Dunia Qatar tak memiliki nilai sepak bola untuk semua orang. Dari perlakuan tak adil terhadap wanita hingga tenaga kerja yang tak manusiawi membuat Hansi mengkritik keras Piala Dunia kali ini. Nottingham Forest dilaporkan tengah mengincar salah satu pemain Eintracht Frankfurt, Djibril Sow. Dilansir Talksport, Forest bahkan sudah mengajukan tawaran sebesar 17 juta pound atau setara dengan 303 miliar rupiah untuk pemain berkebangsaan Swiss tersebut. Sebelum melanjutkan negosiasi dengan Frankfurt, Forest dikabarkan akan menyelesaikan transfer striker Brighton, Neil Maupay terlebih dahulu. Dalam kemenangan PSG kontra Montpellier beberapa hari lalu, dikabarkan Neymar dan Kylian Mbappe terlibat cekcok di ruang ganti soal siapa yang akan melakukan tendangan penalti. Dilansir Sport Bible, selepas laga ada pertengkaran di ruang ganti PSG. Keributan tersebut melibatkan dua penendang penalti, yakni Neymar dan Mbappe. Laporan tersebut mengklaim bahwa keduanya berteriak satu sama lain. Sebelum akhirnya mereka dipisahkan oleh rekan satu tim. Mbappe tidak senang penalti di babak kedua diambil oleh Neymar.
Dari lanjutan Liga Premier Inggris, Liverpool harus puas bermain imbang 1-1 melawan Crystal Palace. Bertanding di Stadion Anfield Selasa 16 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat, Liverpool tertinggal terlebih dahulu melalui aksi Wilfried Zaha di menit ke-32. Di babak kedua, The Reds akhirnya menyamakan skor berkat aksi Luis Diaz di menit ke-61. Dari ajang Liga Italia, Juventus mengawali laga perdana dengan kemenangan atas Sassuolo 3-0. Digelar di Allianz Stadium, Sinyonya Tua membuka skor melalui Angel Di Maria di menit ke-26. Jelang turun minum, Bianconeri memperbesar skor lewat penalti Dusan Vlahovic. Vlahovic lalu mencetak gol keduanya di menit ke-52. Skor 3-0 untuk Juve bertahan hingga laga bubar. Sementara itu, di daratan Spanyol, Atletico Madrid menggasak tuan rumah Getafe 3-0. Pada laga perdana La Liga 2022-2023, Alvaro Morata menjadi bintang dengan mengemas 2 gol, masing-masing di menit ke-15 dan menit ke-59. Sementara 1 gol lainnya diciptakan Antoine Griezmann di menit ke-75. Thomas Tuchel dan Antonio Conte mendapatkan kartu merah karena berkelahi selama laga Chelsea versus Tottenham Hotspur. Sayangnya, destapa bagi Tuchel tak berhenti sampai di sini saja. Potensi sanksi yang bakal ia hadapi kian terbuka. Pasalnya, Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA bakal melakukan penyelidikan lanjutan kepada Tuchel. Penyelidikan FA kepada pelatih Chelsea itu dilakukan lantaran Tuchel memberikan komentar pedas kepada wasit. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, masih ingin mendatangkan striker baru ke skuadnya. Kini, menurut laporan Daily Mail, MU dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Jamie Vardy dari Leicester City setelah gagal mengamankan jasa Marko Arnautovic dari Bologna. Namun, The Foxes tampaknya tak mau membiarkan pemain legendarisnya itu pergi. Penyerang Liverpool, Darwin Núñez, dianggap sebagai biang kerok hasil imbang yang diraih The Reds kontra Crystal Palace. Opta mencatat penyerang Uruguay itu melepaskan 5 shot selama di lapangan, tapi tidak ada yang on target. Malahan, Núñez diganjar kartu merah oleh wasit di menit ke-53 usai menanduk Joachim Andersen lantaran emosi diprovokasi back Palace tersebut. Kehilangan Núñez pun membuat Liverpool harus berjuang keras dengan 10 pemain. Klub raksasa Inggris, Chelsea, dikabarkan ingin mengontrak striker Everton, Anthony Gordon. Mereka telah mengajukan tawaran senilai 40 juta pounds atau 711 miliar rupiah. Namun, laporan dari Sky Sport menunjukkan jika Everton berharap biaya untuk Gordon dipatok senilai 50 juta pounds untuk pergi dari Goodison Park. Back Manchester City, Benjamin Mendy sedang menjalani persidangan terkait kasus pemerkosa Aga. Mendy dicap sebagai predator seks yang bejat. Persidangan di pengadilan Chester Crown mengungkap bagaimana Mendy dan rekannya Louis Saha Maturier begitu bejat dalam memperlakukan perempuan. Keduanya disebut berencana memperkosa banyak wanita di kediamannya dalam rentang 2018 hingga 2021. Aksi Christian Romero yang menjambak rambut Marc Cucurella di laga Chelsea versus Tottenham Hotspur pada akhirnya pekan lalu tak akan diberi hukuman. FA tak akan meninjau lebih lanjut pelanggaran tersebut. Dalam hukum sepak bola memang tak secara spesifik tertulis kalimat menarik rambut sebagai pelanggaran. Keputusan menilai kuat tidaknya jambakan tersebut untuk dianggap sebagai tindakan kekerasan dikembalikan kepada wasit. Wasit Anthony Taylor menjadi bahan kritik dari para penggemar di media sosial usai pertandingan Chelsea versus Spurs, tetapi satu keputusan khususnya membuat back Chelsea kesal. Thiago Silva mengunggah foto saat back Spurs Christian Romero menarik rambut anak baru Chelsea, Marc Cucurella di area penalti sebelum sepak pojok. Apakah kami tidak melihat ini? Tidak mungkin. Bisakah kamu menarik rambut? Coba keluarkan. Juventus meminjamkan Nicolo Rovella hingga akhir musim lalu. Namun setelah menjalani periode peminjaman selama 18 bulan bersama Genoa, itu tampaknya masih belum cukup. Sekarang, pemain berusia 20 tahun itu kabarnya hanya terpaut satu langkah lagi untuk menyelesaikan transfer peminjaman dari Juventus ke AC Monza tanpa opsi untuk dipermanenkan.
Klub asuhan Xavi Hernandez, Barcelona kembali melepas salah satu pemain berbakatnya. Kalah bersaing membuat Alex Collado terpaksa angkat kaki dan dipinjamkan ke Elche. Menurut kabar dari Football Espana, Barcelona dan Elche telah mencapai kesepakatan tentang peminjaman Alex Collado hingga 30 Juni 2023. Tidak ada opsi pembelian yang termasuk dalam kesepakatan. Gagal menang di pekan pertama La Liga 2022-2023 tak lantas mengubah target Barcelona. Xavi menegaskan bahwa timnya masih membidik trofi musim ini. Xavi menyadari hasil imbang melawan Vallecano mengecewakan bagi fans. Namun, bukan berarti Barca bakal kesulitan terus-menerus. Jika kami gagal juara, tentu bakal sangat mengecewakan bagi saya dan bagi klub, kata Xavi. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp sekali lagi mengecam Presiden UEFA Alexander Severin atas beban kerja tinggi yang dialamatkan kepada para pemain sepak bola karena jadwal yang padat. Severin sebelumnya mengatakan gaji para pesepak bola akan menurun apabila kuantitas pertandingan dikurangi sebagai respon atas kritikan Klopp sendiri dan juga bos City Pep Guardiola beberapa waktu lalu. Klopp merespon bahwa ada terlalu banyak pemangku kepentingan yang bekerja untuk menciptakan turnamen tambahan tanpa mempedulikan kesejahteraan fisik para pemain. Beberapa jam setelah tersiar kabar tentang kemungkinan pindah, Arsenal mengkonfirmasi bahwa kiper Alex Runarsson akan menghabiskan musim 2022-2023 dengan status pinjaman dengan klub Super League Turki Alanyaspor. Kiper asal Islandia itu tidak dibutuhkan pelatih Mikel Arteta karena stok kiper Arsenal sudah terpenuhi, yakni ada Aaron Ramsdale, Matt Turner, dan juga Carhead. FIFA resmi menjatuhkan sanksi terhadap Federasi Sepak Bola India IAFF karena dianggap telah melanggar statuta. Statuta FIFA mengatur setiap anggota federasi harus terbebas dari pengaruh politik dan hukum dari negara mereka. IAFF perlu pembenahan dan saat ini dijalankan oleh komite administrator setelah mantan ketua Praful Patel tetap menjabat di luar masa jabatannya tanpa pemilihan baru yang diputuskan tidak sah oleh pengadilan. Barcelona dikabarkan meminta 30 juta euro atau sekitar 451 miliar rupiah kepada Chelsea untuk melepas bomber Pierre-Emerick Aubameyang pada bursa transfer pemain musim panas ini. Sang striker awalnya bakal dijual dalam kisaran 20 juta euro atau sekitar 300 miliar rupiah. Namun, Barcelona mencoba menaikkan harganya demi mendapatkan tambahan dana agar bisa mendaftarkan Jules Koundé. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!